saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian formulir SPT tahunan 1771 badan. Adalah formulir 1771 ya, bentuk dari formulir untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan ya. Ini adalah halaman pertama. Ini adalah halaman pertama ya dari formulir 1771 ya, karena untuk formulir 1771 sendiri itu ada 2 halaman untuk formulir induknya ya. Kenapa disebut formulir induk? Karena formulir 1771 ini juga memiliki lampiran, yaitu sebanyak 6 lampiran ya. Nah, ini adalah halaman 1 yang ada di formulir 1771. Kemudian kita pindah ke halaman 2-nya. Oke. Nah, ini adalah halaman 2 dari formulir 1771 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di sebelah sini ya, itu ada pembagian-pembagiannya. Di halaman 2 itu dimulai dari huruf E. Jadi kalau di halaman 1 itu dimulai dari huruf A, B, C, D. Nah, ini untuk formulir 2 dimulai bagian yang E. Ya. Dan inilah bentuk dari halaman 2 dari formulir 1771. Nah, ini bentuk kepala formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Selanjutnya yang pertama yang diisi yaitu tahun pajak. Tahun pajak ini diisi dengan angka tahun buku dan periode tahun buku perusahaan. Contohnya itu tahun pajak 2014. Kemudian yang kedua yaitu NPWP. Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP. Kemudian yang kedua yaitu nama wajib pajak. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP. Selanjutnya yaitu jenis usaha. Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Apabila jenis kegiatan usaha lebih dari 1, maka yang dipilih adalah jenis kegiatan usaha yang utama atau inti. Nah, untuk kolom KLU atau klasifikasi diisi dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor tentang klasifikasi lapangan usaha wajib pajak sebagaimana telah diubah dengan keputusan DJP. Untuk nomor telepon diisi dengan nomor telepon wajib pajak. Kemudian NoFax diisi dengan nomor faksimile wajib pajak. Selanjutnya yaitu periode pembukuan. Periode pembukuan ini diisi dengan periode pembukuan wajib pajak. Misalnya, periode pembukuan dari Januari sampai Desember. Jadi di situ ditulis Januari sampai dengan Desember. Misalnya 01/14 sampai dengan 12/14. Selanjutnya yaitu negara domisili kantor pusat atau khusus BUT. Diisi sesuai dengan nama negara domisili fiskal kantor pusat BUT di luar negeri sesuai ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku atau dalam hal belum ada P3B berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Selanjutnya itu bagian pembukuan atau laporan keuangan. Yang pertama itu pembukuan atau laporan keuangan. Pembukuan atau laporan keuangan untuk tahun buku ini diaudit atau tidak diaudit oleh akuntan publik dengan mengisi kotak yang sesuai dengan tanda silang. Jika diaudit, isilah opini akuntan dalam kotak yang tersedia. Selanjutnya itu nama kantor akuntan publik. Diisi dengan nama kantor akuntan atau nama konsultan yang mendatangani laporan audit. Selanjutnya itu
NPWP kantor akuntan publik diisi dengan NPWP kantor akuntan publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya itu nama akuntan publik, diisi dengan nama akuntan publik yang mendatangani laporan audit. Selanjutnya itu NPWP akuntan publik, diisi dengan NPWP akuntan publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya itu nama kantor konsultan pajak, diisi dengan nama kantor konsultan pajak sesuai surat kuasa khusus. Selanjutnya itu NPWP kantor konsultan pajak, diisi dengan NPWP kantor konsultan pajak apabila dalam rangka melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak. Selanjutnya itu nama konsultan pajak, diisi dengan nama konsultan pajak sesuai surat kuasa khusus. Selanjutnya itu NPWP konsultan pajak, diisi dengan NPWP konsultan pajak sesuai surat kuasa khusus. Selanjutnya kita masuk di huruf A, yaitu penghasilan kena pajak. Yang pertama itu ada angka 1 penghasilan neto fiskal, diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dari formulir 1771. Kemudian yang kedua, kompensasi kerugian fiskal, diisi dengan jumlah kompensasi kerugian kolom tahun pajak dari lampiran khusus 2A atau 2B. Kemudian diisi dengan nilai 0 apabila angka 1 menyatakan kerugian negatif. Kemudian angka ketiga yaitu penghasilan kena pajak, diisi dengan hasil perhitungan angka 1 dikurangi dengan angka 2. Selanjutnya yaitu huruf B, pajak penghasilan terutang. Angka 4 PPh terutang. Di sini kita pilih salah satu tarif perhitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak dengan cara memberikan tanda silang pada kotak yang tersedia. Ada tarif PPh pasal 17, ada PPh pasal 17 ayat 2B, dan ada tarif PPh pasal 31E. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Kemudian angka kelima, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu. Di sini kita memperoleh pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri PPh pasal 24 yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai kredit PPh yang terutang pada tahun pajak yang lalu. Kemudian angka 6 itu jumlah PPh terutang diisi dengan hasil perhitungan angka 4 ditambah dengan angka 5. Selanjutnya yaitu huruf C, kredit pajak. Angka ke-7 PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Kemudian angka ke-8 ada kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak luar negeri. Huruf A diisi dengan jumlah kredit pajak dalam negeri dan dari formulir 1771. Kemudian huruf B itu diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri sesuai dengan perhitungan kredit pajak luar negeri pada lampiran khusus. Kemudian yang C itu jumlahnya. Kemudian angka yang ke-9 yaitu PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Beri tanda silang dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 6 dengan jumlah yang ke-7 dan angka 8. Dan angka yang ke-10 yaitu PPh yang dibayar sendiri. Huruf A diisi dengan jumlah PPh pasal 25 yang dibayar sendiri. Huruf B diisi dengan pokok pajak pada surat tagihan pajak PPh pasal 25. Huruf C itu jumlahnya. Selanjutnya yaitu huruf D, PPh kurang atau lebih bayar. Angka 11 PPh yang kurang dibayar atau PPh yang lebih dibayar. Beri tanda silang dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 9 dengan jumlah pada angka 10. Angka
Angka 12 diisi sesuai tanggal penyetoran PPh pasal 29. Angka ke-13, berikan tanda silang dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan permohonan yang dimaksud.